Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elhana, alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali. Emang malam? Oh iya, ini bikin videonya malam sih. Ya adik-adik semua, senang sekali nih Kak Yogi bisa berjumpa dan kembali berkisah, bercerita bersama adik-adik sekalian. Kita akan melanjutkan nih pembahasan tentang menghargai adik-adik. Iya Kak Yogi, menghargai. Aku jadi pengen belajar menghargai. Iya adik-adik ya. Nah kemarin kita sudah belajar bahwa manusia tuh banyak perbedaannya adik-adik. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan warna kulit, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan suku, ya nggak? Banyak nih perbedaan-perbedaan manusia. Nah tapi perbedaan itu tidak membuat kita saling mencela, tidak membuat kita saling meremehkan, tidak membuat kita saling merendahkan, atau tidak membuat kita saling bermusuhan. Nah, justru itu Islam hadir untuk menyatukan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Karena Allah menciptakan kita itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adik-adik. Nah, dan kata Allah, yang paling mulia itu bukan karena kesuku-sukuannya tadi, bukan karena perbedaan-perbedaan dunia tadi, tapi yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sehingga adik-adik, perbedaan ini tidak membuat kita untuk saling iri dan dengki atau saling meremehkan, tapi justru untuk kita saling bersyukur dan saling berlomba-lomba untuk bertakwa kepada Allah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya adik-adik tentang menghargai. Adik-adik tahu nggak, setiap orang yang hidup di dunia itu suka dihargai, termasuk Kak Yogi. Iya, aku juga suka dihargai. Misalnya ada adik yang kalau mau ngapa-ngapain izin sama aku, suka ngajakin aku main, ya. Terus adik kalau punya makanan suka dibagi. Ah, benar, ya. Kita tuh manusia tuh suka banget dihargai adik-adik. Dan kita paling gak suka kalau kita tidak dihargai atau direndah-rendahkan. Makanya kalau kita pengen dihargai, hargailah orang lain. Jika kita pengen dihormati, hormati juga orang lain. Karena orang lain tuh suka banget dihargai. Sama dengan kita yang suka dihargai. Nah, adik-adik, menghargai itu akan menyentuh hati orang lain dan membuat dia menjadi suka atau cinta kepada kita. Sehingga tidak ada permusuhan di dalam dadanya. Nah, maka dari itu adik-adik, kita bisa menunjukkan sikap penghargaan kita dengan cara menunjukkan sikap yang hangat, ramah, ya. Nah, murah senyum, berwajah seri-seri kalau ketemu, ya. Apalagi Nabi pernah bilang, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Oh, ada senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah adik-adik. Nah, jadi jangan segan-segan nih untuk menunjukkan wajah yang berseri-seri kepada teman kita, saudara-saudara kita, apalagi orang tua kita. Masa sama saudara-saudara, sama teman-teman kita senyum-senyum, giliran sama orang tua cemberut. Nah, nggak boleh. Sama orang tua juga harus menghargai dengan menunjukkan wajah yang berseri-seri. Baik, adik-adik, kata Nabi ya, orang yang tidak saling menghargai ini adalah orang yang buruk ya, buruk akhlaknya. Maka Nabi pernah berkata, cukuplah dari kejelekan seseorang itu meremehkan saudaranya. Nah, tadi kita bilang lawan dari menghargai adalah meremehkan. Sehingga adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meremehkan ini bukan akhlak yang baik dan kita harus meninggalkannya. Nah, maka adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghargai itu kita menghargai semua hal yang ada pada seseorang, baik orang tua kepada anak yang lebih muda, yang muda kepada orang yang lebih tua, ya. Nah, kita harus saling menghargai. Dari sini adik-adik kita belajar ya, bahwa yang namanya menghargai itu bisa dilakukan dengan satu, kita juga bisa melakukan memberikan perhatian ke Umi. Umi, mau
aku ambilkan minum nggak? Kak Abi. Abi, aku mau dong bantuin cuci motor. Ya, perhatian. Ini menunjukkan rasa menghargai orang tua kita yang sudah banyak memberikan kebaikan untuk kita. Kita berterima kasih atau menawarkan bantuan untuk mereka. Perhatian ya intinya. Kemudian mendengarkan. Kalau ada temennya cerita itu dengerin. Oh gitu. Oke. Sok ngobrol lagi apa lagi? Dengerin. Jangan temennya cerita. Tahu nggak? Minggu lalu aku dibully sama teman-teman. Terus kitanya malah asik main HP. Oh gitu. Tadi kenapa? Nggak boleh adik-adik ya. Berarti kita nggak menghargai. Dengerin dong ya gitu. Kemudian ketika teman kita, saudara kita, apalagi nanti mau lebaran ya, kan ngumpul tuh, lagi ngobrol-ngobrol, lagi cerita-cerita gitu, jangan mencela pembicaraan. Nih kadang nih ya, orang tua lagi ngobrol, teman-temannya lagi ngobrol, atau saudaranya lagi ngobrol, kita langsung nyerobot aja ngomong gitu ya. Nah nggak boleh, kita dengerin dulu orang lain selesai ngomongnya, baru kita ngomong. Ini namanya menghargai juga. Kemudian adik-adik, kita bersikap adil ya. Kalau kita memberikan hadiah kepada adik kita 1 butir permen mil kita, ya sudah, berarti ke adik yang lain juga sama, karena mereka sama-sama adik kita nih. Jangan berat sebelah dong. Nggak adil atau sikap tidak adil juga termasuk hal yang kurang menghargai adik-adik. Lalu menasihati dengan lembut. Ada teman kita yang berbuat salah, kita nasihati mereka dengan lembut, tidak marah-marah, tidak dengan nada yang tinggi. Ini termasuk menghargai dia. Atau kita menasehatinya tidak di depan umum, kita tarik dia, kemudian di tempat sepi kita nasihatin. Tahu nggak? Katanya Kak Yogi, kalau anak perempuan itu harus menutup aurat. Terus temannya bilang, emang aku auratnya kelihatan ya? Iya, masih kelihatan. Tuh dengkulnya. Misalnya gitu. Ya, kita memberikan nasihat dengan lemah lembut ya, tidak mempermalukan depan umum. Kalau kita punya hadiah, kita berikan hadiah ke tetangga kita, ke teman kita. Itu termasuk menghargai keberadaan mereka, adik-adik. Menghargai itu maknanya luas, bisa berbagi, bisa saling mencintai, bisa saling menghormati, bisa saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan. Nah, kemudian adik-adik, kemudian kita mengucapkan terima kasih. Itu termasuk menghargai pemberian orang ya. Termasuk memberikan pujian, memuji teman kita. Wow, hari ini kamu kelihatan lebih keren. Kenapa aku lebih keren? Soalnya baju kamu lebih rapi. Kayaknya kamu habis beli baju baru. Kita puji. Kok kamu tahu sih? Iya dong. Gitu. Kita tuh sering muji teman kita ya gitu. Atau teman kita, atau kakak kita, atau adik kita, bahkan orang tua kita puji ya. Ingat, tapi kalau memuji jangan lupa pujian itu disandarkan kepada Allah. Contohnya gimana Kak Yogi? Contohnya gini nih. Masya Allah. Waduh, tasnya baru nih. Bagus banget. Barakallahu fiik. Nah, kayak gitu contohnya. Sambil mendoakan dia bahwa pemberian ini dari Allah loh. Ayo bersyukur kepada Allah. Gitu adik-adik. Nah, jadi menghargai ini membuat kita punya sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu Kak Yogi? Namanya tawadhu. Orang yang mampu menghargai orang lain, ya, memberikan penghargaan ke setiap orang, bersikap adil kepada orang lain, maka dia bisa mengembangkan karakter yang tawadhu, rendah hati. Kenapa? Karena dia nggak sombong, dia nggak meremehkan orang lain, dia juga tidak merendahkan. Maka adik-adik semua, sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Maka yuk kita berubah menjadi anak-anak yang peduli dan menghargai. Ingat,
Kalau nanti kumpul bersama keluarga-keluarganya, jangan saling berebut, jangan saling mengejek, jangan saling merendahkan satu dengan yang lain. Justru sebaliknya, kita tunjukkan perhatian, cinta, dan sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, ini dia adik-adik pembahasan kita, pelajaran kita bersama tentang saling menghargai. Ya, jangan lupa kita akan terus belajar. Stay tune di sini aja, jangan kemana-mana. Maksudnya aku nggak boleh kemana-mana. Ya boleh habis ini ya. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.